Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai umat pilihan Allah sudah seharusnya kita mentaati perintah-perintahnya. Bersama saya Natalina, berikut informasi kegiatan GBI Goshen Blessing dalam sepekan. Kami menginformasikan untuk sementara waktu, ibadah raya Minggu GBI Goshen Blessing Hotel Garden Palace dialihkan menjadi ibadah online yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing setiap hari Minggu pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang dan pukul 5 sore. Bila Tuhan menyuruh kita berjalan, haruslah kita berjalan. Namun bila Tuhan tidak menyuruh kita berjalan, janganlah kita berjalan. Saudara yang terkasih, terimalah pemulihan kesehatan, keluarga, ekonomi, dan pekerjaan dalam ibadah online pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Supraitno beserta hamba-hamba Tuhan yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. Warta gereja dapat diakses melalui website gbigoshenblessing.org. Berikut panduannya. Jemaat juga dapat mengakses melalui QR Code yang tertera di layar. Persembahan digital GBI Goshen Blessing dapat di-scan melalui QR Code yang tertera di layar. Persembahan persepuluhan dan diakonia dapat juga ditransfer secara langsung melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor account 389 059 8888. Janganlah mendengarkan apa kata dunia, tapi dengarkanlah apa kata firman Tuhan. Saya Natalina, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Sorak haleluya. Kita bersyukur kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Bila setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita mau pergunakan sebaik-baiknya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, hadirat Tuhan sanggup menjamahmu. Hadirat Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sorak haleluya. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Karena kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Layakkanlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah hati kami selalu tertuju hanya kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Kami naikkan, kami berikan setiap pujian kami kepada-Mu Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, mari buka hatimu sembah Dia. Angkat penyembahan-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Naikkan penyembahan Bapak Ibu Saudara, naikkan doa ucapan syukurmu buat Tuhan. Mari katakan Engkau baik Tuhan. Bebaskan rohmu saat ini. Syaka pakara laba iara laba 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 laba. Hipipiara laba bo. Yesus baik buat kami. Yesus dahsyat. Haleluya.
hanya bagimu Tuhan. Biarlah hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Ya Rabba. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Datang dengan kerinduanmu. Datang dengan kesungguhan hatimu saat ini. Saudara yang sudah dikaruniakan bahasa roh, mari bergaul dengan Tuhan lewat bahasa rohmu. Mari bebaskan roh bagi saudara. Terus sembah Tuhan. Mari berbahasa roh yang kuat saudara. Saya percaya hadirannya sanggup menjamamu. Sesuatu yang dahsyat boleh terjadi saat ini. Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu. Buka hati Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Sama-sama katakan. Takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kaku akan pribadimu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Katakan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Sama-sama katakan dari awal. Tak sedetik pun
Engkau tinggalkanku, anugerahmu melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadimu, betapa ku merindukan akan pujianmu. Engkau ya Tuhanku, katakan jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umurku Tuhan, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan. Mari angkat suaramu, betapa ku merindukan. Amin. Engkau ya Tuhanku, katakan jiwaku haus, jiwaku syaka papa karala barala 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 barala. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan, lebih lagi katakan betapa ku merindukan. Angkat pujian Bapak Ibu Saudara saat ini, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau beribadah, mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Mari datang dengan rasa hausmu akan Tuhan. Sepanjang umur hidupku, katakan Kau memberkatiku. Yes Lord, ku puas dengan kebaikan-Mu. Buka kedua tanganmu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwa kami haus Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Mari bersama-sama, betapa ku merindukan. Yes Lord, Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu.
Katakan kau memberkatiku. Kau memberkatiku. Benar Tuhan. Ku puas dengan kebaikan. Mari sembah Dia. Angkat pujianmu. Shalalabalalabalalabalala. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia dengan sungguh-sungguh saudara. Hati kami benar-benar merindukan-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, sebab Engkau layak disembah. Jangan berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Mari bangun hubunganmu lebih intim dengan Tuhan. Bangkitkan imanmu saat ini. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang lebih dahsyat apa yang tidak pernah kita pikirkan saudara. Sembah Dia dengan kesungguhan hatimu. Mari sembah Dia dengan muatan kasih. Sembah Dia dengan percaya saudara. Bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu sanggup menjamah umat-Mu Tuhan. Mari perkatakan yang baik di hadapan Tuhan. Perkatakan yang positif di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kau sedang sakit, katakan aku sudah sembuh. Saudara yang sedang lemah, katakan aku kuat. Mengalir ya Roh Kudus. Kuasa-Mu menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang sedang terbaring di rumah sakit oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan sanggup menyembuhkan. Mari sembah Dia lebih lagi. Saudara yang sudah dikaruniakan bahasa roh, mari angkat bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Yes Lord.
Tepuk tangan sorak-sorai. Sorak-sorai kemuliaan. Mari berbahasa roh yang kuat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun engkau berada saat ini, dimanapun engkau beribadah, terima mujizat Tuhan, terima kuasa Tuhan. Berkatakan Ulangan 8 ayat 7 sampai 10 terjadi dalam kehidupanku. Haleluya. Terus sembah, terus semua menyembah Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, saudara. Mengalir ya Roh Kudus. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Berkat-Mu dicurahkan atas setiap umat-Mu Tuhan. Yes, Lord. Kasih-Mu melimpah atas hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi setiap umat-Mu saat ini. Terima saudara, terima jamaahnya. Wah, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Katakan ku kan terbang Tuhan, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat. Yes, Lord. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu
Sama-sama katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Lambaikan tanganmu katakan ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Katakan. Ku kagum hormat. Yes Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sorak haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Amin. Sore-sore bagi Tuhan Allah kita. Kami selalu kagum akan Engkau Tuhan. Suar sukacita kami hanya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Bersama kita berkata amin. Sore-sore bagi Yesus. Haleluya. Mari bersama dengan sukacita kita memuji nama Tuhan. Sebab Dia sumber pengharapan kita. Dia sumber kehidupan kita. Haleluya. Dalam buku terbuka sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Yes. Segala bebanku pun digantikan. Selamaku ada di dalam. Siap katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Kami bersukacita karena Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Bersama Kau ada. Mendampingi setiap langkah. Percaya weh. Berikan kekuatan. Berikan kekuatan dengan rohmu. Yes. Janjimu yang telah melukiskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah Hanya Yesus sumber sukacita kita, pengharapan kita, dan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita.
pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersama-sama katakan, Kaulah sumber sukacita hanya Yesus. Pengharapan kita hanya Yesus. Kehidupan kita hanya Yesus. Oh, terima kekuatan. Katakan sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Terima sukacita dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kami mau bersorak bagi Engkau ya Tuhan. Engkau gunung batu kami, kota benteng kami. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita memuji Tuhan, bertepuk tangan bagi Yesus. Bersama-sama kita katakan, Kau batu karang yang teguh, yes. Amin. kota benteng dan perisaiku, Yang menang kalahkan setiap maut. yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Bersama-sama katakan, Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. dari mula keselamatan. Nyanyikan pujian ini dengan iman percayamu kepada Tuhan. Yang menang kalahkan Oh, terima maut. kasih Tuhan, kami menjadi umat pemenang kalahkan setiap maut. Penyelamat yang bangkit dan Angkat hidup. tinggi-tinggi umat yang percaya. Haleluya, haleluya, kekal Oh, serukan haleluya, haleluya. haleluya,
Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Oh, sangat mustahil. Hebat kuasa bagiku, kasihnya besar, kasihnya lebar. Besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan segenap hatimu berkata, terlalu besar. Terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Sangat mustahil, amin. Hebat kuasanya bagiku, Katakan, cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi umat-umat yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, melambang bagi Yesus. Katakan, ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala Kau yang terbaik Tuhan. dicintai, Kau yang terbaik. dianugerahi, Amin. dia lampaui segalanya. Serukan, serukan. Haleluya. Engkau Yesus yang terbaik, kuasamu yang terbaik. Berikan sore-sore bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Kau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan mendengarkan video dari Divisi Pengajaran. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat,
lama atau sangat lama, seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memberikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Karena Tuhan kita yang tiada tandingannya dan kasihnya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is.
Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. Bapak Ibu katakan. Name it is. What a powerful name it is. Yes. Nama Yesus yang berkuasa. Hanya Yesus yang kita andalkan. Hanya nama Yesus. Yes. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name. Bapak Ibu katakan dengan sungguh. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Nama Yesus yang menguatkan. Yes. Nothing can stand again. What a powerful name it is. Satu kali lagi katakan. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita punya Allah yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan berkuasa untuk menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Yang percaya kita punya Allah yang luar biasa. Sama-sama sorakan, katakan amin. Haleluya. Betapa kami cintai hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami bersuka cita, kami bersyukur. Yes. Kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Yes. Kami disegarkan, kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami rindukan, kami nantikan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kuasa Tuhan. Firman-Mu menyegarkan Tuhan. Firman-Mu membangkitkan. Iman yang sudah letih lesu akan bangkit lagi Tuhan. Firman-Mu penuh kuasa Tuhan. Jadi kami nantikan firman-Mu berbicara buat kami. Kami haus akan firman, kami rindu akan Engkau Tuhan. Puaskan hati kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyambut firman Tuhan yang berkuasa.
Mari kita sama-sama katakan, amin. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berkumpul, bertemu lagi dengan semua saudara-saudara seiman. Terima kasih untuk tim dari Praise and Worship, luar biasa ya. Kami diberkati oleh pujian penyembahan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa yang kesesakan ini, di tengah masa-masa kesulitan, mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini dan saya juga ada di satu situasi yang sesak, situasi yang tidak mudah. Dan mungkin hari ini hati kita sudah menjadi tawar hati. Apa ciri-cirinya tawar hati? Orang yang sudah tawar hati tidak punya semangat lagi. Tidak punya gairah lagi untuk maju. Bahkan seringkali ketika tawar hati sudah masuk ke dalam situasi yang parah, maka tidak jarang orang yang tawar hati hidup dalam ketakutan. Tidak bisa tidur waktu malam. Tetapi juga pagi harusnya bangun. Juga tidak berani untuk bangun. Sebab apa? Hatinya sudah tawar. Tapi firman Tuhan mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Tetapi puji Tuhan ada kabar baik buat kita semua. Hari ini firman Tuhan adalah jawaban. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan. Sebab firman Tuhan berkata, sebab iman itu akan dibangun oleh pendengaran. Yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu saya berdoa Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan, membangkitkan iman kita semua. Bahkan memberikan kesembuhan bagi semua yang sakit. Ketika engkau mendengar dan menerima firman Tuhan, maka imanmu akan bangkit. Ya. Hari ini, next, tema firman Tuhan adalah the power of hope. The power of hope, kekuatan dari sebuah pengharapan. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang ada di Alkitab, satu tokoh yang luar biasa, satu tokoh yang dipuji Tuhan. Di dalam Bilangan 14 ayat 24 dikatakan demikian. Tetapi hambaku Kaleb, dia mempunyai jiwa roh yang beda, jiwa yang lain. Sebab Kaleb ini mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Sebab Kaleb ini mengikuti aku dengan segenap jiwanya. Dan aku akan membawa dia dan keturunannya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu supaya kita semua punya pengharapan dari Tuhan. Sebab orang yang tawar hati itu adalah pembunuh iman. Orang yang tawar hati maka imannya akan hilang, imannya akan lemah. Tetapi obatnya adalah orang harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebab ketika orang itu punya pengharapan kepada Tuhan, maka dia tidak akan hidup dalam tawar hati. Tapi sebaliknya dimanapun dia bertemu dengan orang, mulutnya selalu keluar berkat. Mulutnya selalu memberi kekuatan, sebab di dalamnya ada pengharapan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mulai, saya akan berikan satu cerita dulu, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bagaimana kekuatan dari sebuah pengharapan. Ada seorang anak muda ini sudah kehilangan pekerjaan. Dan dia sudah lama sekali mencari pekerjaan, melamar sana, melamar sini. Tapi tidak bisa mendapat pekerjaan. Dan akhirnya anak muda ini menjadi tawar hati. Semangatnya patah, akhirnya dia sudah tidak berusaha lagi. Dia berjalan, dan satu kali pada waktu dia berjalan, dia bertemu dengan seorang bapak. Dan dia tahu bapak ini bukan orang sembarangan. Tetapi bapak ini adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Yang punya banyak perusahaan di kota itu. Dan ketika bapak itu melihat anak muda ini kelihatan orang yang tawar hati itu mukanya tidak ada semangat, lesu. Dan dia panggil, anak muda, apa yang terjadi dengan kamu? Kenapa kok kamu ini kelihatannya lesu? Dan dia berkata, aku tidak punya pekerjaan karena itu hatiku susah. Dan ini maksudnya pengharapan. Dan tiba-tiba bapak itu memberikan satu janji kepada anak muda ini. Anak muda, kamu tahu siapa saya? Tahu om. Om ini kan adalah konglomerat di kota yang punya banyak perusahaan. Nah, bagus kalau kamu tahu. Dan bulan depan, kamu datang ke perusahaanku, aku akan memberikan pekerjaan bagi kamu. Lah, ini satu janji, ini adalah satu yang luar biasa yang dinantikan oleh anak muda ini. Sehingga anak muda itu ketika dia sebelumnya tawar hati, sebelumnya putus pengharapan, dia menerima satu janji dari orang yang dianggap mampu untuk memberikan pekerjaan, maka hidupnya berubah. Maka semangatnya menjadi bangkit kembali. Dan dia berkata, yes, aku akan punya pekerjaan.
bulan depan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah anak muda ini sudah bekerja? Belum. Tetapi semangatnya, gairahnya, dia berbeda. Sebab apa? Dia sudah tahu bulan depan dia pasti dapat pekerjaan. Sebab Bapak yang menjanjikan berkuasa untuk memberikan pekerjaan buat dia. Dan mungkin saking senangnya pulang dari sana, dia akan traktir teman-temannya. Ya, dia berkata kepada teman-temannya, aku akan punya pekerjaan. Dan mungkin dia akan traktir teman-temannya semua, ayo makan-makan, cia-cia. Ya. Apakah sekali lagi anak muda ini sudah dapat pekerjaan? Belum, baru mendapat janji. Tetapi janji itu memberikan pengharapan buat dia. Sehingga hidupnya tidak pernah sama lagi. Itu adalah kekuatan pengharapan. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Kaleb. Next slide ya. Kenapa Kaleb ini memiliki satu jiwa yang lain? Tuhan memuji dia, Kaleb ini berbeda. Ya, siapa Kaleb ini? Kaleb ini adalah orang yang biasa. Bersama dengan kumpulan orang-orang Israel yang ditindas oleh bangsa Mesir. Tapi satu kali Kaleb melihat ada seorang yang bernama Musa. Dia berkata, Tuhan akan membebaskan kamu semua. Tuhan akan memberikan kepadamu satu tanah yang berlimpah susu dan madu. Di mana itu? Enggak tahu. Kemana itu? Enggak tahu. Ya, dan Tuhan melakukan mujizat-mujizat itu. Kaleb melihat, dia seorang yang biasa. Tetapi ketika Kaleb menerima satu janji dari seorang yang bernama Musa, janji daripada Tuhan, dia pegang itu janji. Bapak Saudara, saya mau bilang, kenapa Kaleb memiliki roh yang berbeda? Sebab begini Bapak Saudara, Kaleb ini memiliki satu pengharapan yang sepenuh hati kepada janji Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Saudara, saya mau bilang, kenapa kok beda? Yang menerima janji ini bukan cuma Kaleb Bapak Ibu Saudara. Yang menerima janji ini adalah banyak jutaan orang Israel. Bahkan pada waktu Israel keluar dari Mesir, diperkirakan jumlahnya laki-laki 2 juta. Kalau ditambah anak-anak dan wanita bisa 4 juta lebih. Semua menerima janji yang sama. Tetapi Kaleb berbeda. Kaleb itu kalau sudah percaya kepada Tuhan, ya, dia percaya dengan sepenuh hatinya. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Pengharapan firman Tuhan katakan itu seperti sau. Apa itu sau Bapak Saudara? Sau itu adalah jangkar. Saudara tahu kapal-kapal yang besar yang ada di lautan ketika ada bersandar, kapal yang besar itu bisa tetap diam di dalam tempatnya itu, tetap tenang di sana, tidak pergi kemana walaupun ada ombak. Sebab apa? Sebab kapal itu melabuhkan sau, yaitu jangkar ke bawah dan ditaruh ke tempat yang tidak tergoyahkan. Biasanya di batu-batu karang. Itu yang membuat kapal itu sekalipun kena angin, kena ombak, dia akan tetap di sana. Demikian saya mau berkata kepada Bapak Saudara, firman Tuhan mengajarkan, hari ini jangan berharap kepada manusia. Sebab manusia itu terbatas. Paling tidak terbatas kepada 3 hal, mau saya katakan. Manusia itu terbatas oleh, yang pertama adalah mau. Yang kedua, mampu. Dan ketiga, waktu. Mampu, maksudnya begini Bapak Saudara. Manusia kadang mau, tapi dia tidak mampu untuk menolong kita. Dia kepingin nolong kita, tapi dia tidak ada daya untuk menolong. Sebaliknya juga ada orang yang mau menolong. Bisa untuk menolong kita, bisa untuk menyelamatkan kita, tapi dia tidak mau. Tetapi ada juga keterbatasan lagi dari manusia. Dia mau, dia mampu, tetapi dia tidak punya waktu. Kenapa Bapak Saudara? Sebab manusia ini dibatasi oleh umur. Dibatasi oleh kesehatan. Mungkin dia punya 2 hal ini, dia mau, dia mampu. Tetapi dia sudah tidak ada waktu lagi, dia keburu pulang ke sorga. Akhirnya itulah yang kita andalkan. Kalau selama kita mengandalkan manusia, itu adalah sau, jangkar yang ditaruh kepada tempat yang tidak tetap. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, pengharapan kita itu harus dilabuhkan, harus kita tempatkan kepada Tuhan Yesus, batu karang yang teguh. Sebab Tuhan Yesus itu punya ketiganya. Dia mau, dia mampu, dan dia juga punya waktu. Dia Allah yang kekal dari dulu dan selama-lamanya. Dia akan sanggup dan selalu ada untuk menolong kita. Demikian itu yang dialami oleh Kaleb. Pada waktu Kaleb
Ya, dia diutus oleh Musa, intai tanah Kanaan dan laporkan hasilnya. Itu Kaleb, Yosua dan 10 pengintai lain itu adalah orang-orang yang hebat mewakili 12 suku Israel. Tapi ketika melihat tanah Kanaan, betul tanahnya baik, tetapi di situ ada raksasa. Ya, dan 10 itu mengatakan kita tidak mungkin masuk. Kita tidak bisa masuk itu, di hadapan mereka kita akan belalang, kita pasti akan binasa. Tetapi Kaleb berbeda. Dia bilang, betul di situ ada raksasa. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, tetapi kalau Tuhan yang berperang buat kita, kita akan telan habis segala raksasa. Itu bedanya Kaleb, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika seluruh bangsa Israel berubah setia, dia memberontak, menangis. Oh, pulangkan aku ke Mesir. Kaleb tetap kepada Tuhan. Kaleb tidak pernah dia tidak pernah khawatir, dia percaya kepada janjinya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari adalah kita akan baca di dalam ya, next slide. Pengharapan apa? Ya, yang di Kaleb di dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Tuhan telah menjaga saya supaya saya tetap hidup menurut janjinya. Lihatlah, sekarang saya sudah berumur 85 tahun dan masih kuat seperti dulu. Ketika Musa mengutus saya masih kuat untuk berperang dan melakukan apa saja. Bapak Saudara, ini adalah kekuatan dari sebuah pengharapan. Kaleb ini berumur 85 tahun. Ketika dia diutus oleh Musa, untuk mengintai tanah Israel, tanah Kanaan, dia berumur 40 tahun. Tetapi pada waktu 85 tahun, dia masih kuat seperti dulu. Nah, kita akan belajar ya, kekuatan dari sebuah pengharapan itu. Kita buka di dalam Yosua 14 ayat ke-6. Perikopnya adalah Kaleb mendapat Hebron. Saya baca mulai 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal, dan pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kanas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kepadanya kabar yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu ya janji yang diberikan Musa kepada Kaleb. Ayat 10. Dan Kaleb berkata ini kepada Yosua, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar dan masuk. Bapak Ibu Saudara, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena sebuah pengharapan yang sangat kuat kepada Tuhan. Kaleb yang berumur 85 tahun, dia tetap kekuatannya seperti masih umur 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kekuatan dari satu pengharapan. Jadi kalau orang punya pengharapan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara, biar umur 85 tahun, rasanya umur 40 tahun. Tetapi kalau orang tidak punya pengharapan, tawar hati. Umurnya boleh 40 tahun Bapak Saudara. Tapi rasanya bisa seperti umur 85 tahun. Saudara mau pilih yang mana? Pilihan yang pertama atau kedua? Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan aku Tuhan. Sama seperti spirit dari Kaleb Tuhan. Umurnya boleh 85 tahun. Tapi semangatnya untuk melayani Tuhan terus berkobar-kobar. Karena itu Bapak-Bapak Saudara, hari ini saudara mungkin engkau berumur berapa? Mungkin engkau bilang, aku sudah kepala 6. Aku sudah kepala 5.
Kaleb berumur 85 tahun tapi semangatnya untuk melayani Tuhan seperti orang umur 40 tahun. Ya, apa yang diharapkan oleh Kaleb? Apa yang janji yang dinantikan oleh Kaleb? Janjinya dinantikan adalah Hebron, Bapak Saudara. Tadi perikopnya sudah dikatakan Kaleb mendapat Hebron. Lanjut ya. Terus ayat 12. Nah, sebelum ayat 12 ini saya mau kasih satu background. Jadi ini adalah pembicaraan Kaleb dengan Yosua. Ini adalah percakapan ketika Yosua, Kaleb dan seluruh bangsa Israel, dia sudah mengalahkan semua kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa yang menghalangi masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu sudah dikalahkan semua. Ya. Bahkan bangsa Israel sudah dibagi-bagi per suku, kamu mendapat pusaka di sini, kamu mendapat pusaka di sini. Tetapi Kaleb masih belum mendapatkan pusaka. Sebab apa? Kaleb punya pengharapan. Aku kepingin satu, aku pingin Hebron. Nah, kita akan lanjutkan ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu adalah Kirbat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang-orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Saudara, saya mau katakan, apakah Hebron itu sudah dikalahkan? Belum, Bapak Saudara. Hebron saat itu masih diduduki oleh orang Arba. Orang Arba itu adalah raksasanya raksasa. Jadi orang enak itu adalah orang raksasa, tapi yang mendiami Hebron itu, pegunungan Hebron itu adalah raksasanya raksasa. Saya tidak tahu kenapa kok bangsa Israel tidak menduduki itu. Mungkin mereka berpikir, wah cari tanah yang lain aja. Sebab di sana kota yang berkubu, yang didiami oleh raksasa yang topnya raksasa. Ya, tetapi Kaleb beda Bapak Ibu Saudara. Kaleb melihat kenapa Hebron itu duduk, sebab pegunungan itu premium. Itu adalah letak yang sangat bagus. Dan aku mau itu Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, next slide. Saya mau saudara perkatakan ini Bapak Saudara. Ya, ini adalah perkataan magic word. Ini adalah sesuatu yang harus kita mengerti, kita pahami. Supaya kita punya satu pengharapan. Ya, dikatakan begini. Perkatakanlah apa yang ingin Anda lihat, bukan apa yang Anda lihat. Ya, sekali lagi ya. Perkatakanlah apa yang ingin Anda lihat, bukan apa yang Anda lihat. Nah, saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara. Belajar dari Kaleb Bapak Ibu Saudara. Kaleb ketika dia melihat Hebron, yang dia lihat dengan matanya, Hebron adalah kota besar yang dijaga, yang diduduki oleh raksasanya raksasa. Itu berbicara mengenai sesuatu yang tidak mungkin dia bisa taklukkan. Sesuatu masalah, satu tantangan yang besar di luar kemampuannya. Itu yang Kaleb lihat. Tetapi saya percaya Kaleb ini punya spirit yang berbeda. Kita akan belajar. Jadi Kaleb tidak katakan apa yang dia lihat. Tetapi apa yang Kaleb ingin lihat. Dia berkata, aku ingin Hebron sebagai milik pusakaku. Itu yang diperkatakan oleh Kaleb. Karena itu saya percaya selama 45 tahun bertempur di sana. Setiap kali Kaleb itu melewati pegunungan Hebron itu. Dia selalu berkata, Kaleb menjadi milik pusakaku. Dia pulang lagi dari pertempuran. Dia berkata, Hebron akan menjadi milik pusakaku. Dia berkata, Hebron akan menjadi milik pusakaku. Itu yang diperkatakan. Nah, Bapak Saudara, hari ini apa yang saudara lihat? Mungkin di dalam rumah tangga kita ada sesuatu yang tidak baik. Rumah tangga sudah mau pecah. Rasa anak-anak memberontak. Rasanya tidak mungkin lagi dipulihkan. Itu yang kita lihat. Tapi hari ini lewat firman Tuhan. Belajar dari Kaleb. Katakan apa yang ingin Anda lihat. Kalau Anda ingin melihat keluargamu pulih. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya keluargaku pasti pulih. Kalau saudara melihat rasanya ekonomi, perusahaan pekerjaanku ini tidak ada jalan. Jangan katakan apa yang Anda lihat. Perkatakan apa yang Anda ingin lihat.
Engkau ingin melihat pekerjaanmu berhasil, ada terobosan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan, aku percaya bersama dengan Tuhan. Aku akan cakap menanggung segala perkara. Dan aku melihat pekerjaanku diberkati Tuhan. Sebab Tuhan bukan pernah merancangkan kita dalam hidup ke dalam kemiskinan. Sebab Tuhan merancangkan kita ini diberkati. Supaya apa? Lewat kita diberkati, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika hidupmu diberkati, engkau bisa menopang pelebaran kerajaan sorga, penginjilan. Engkau bisa menopang pekerjaan Tuhan dimanapun hamba-hamba Tuhan. Itu perlu uang. Kan itu saya katakan Tuhan ingin memberkati kita semua. Tapi hari ini kita melihat sesuatu yang sulit. Belajar dari Kaleb. Di sana betul Hebron ada raksasa, tidak mungkin. Tapi Kaleb melihat Hebron, perkatakan Hebron akan menjadi milik pusakaku. Benar. Setelah Yosua memberkati Kaleb, maka Kaleb berperang. Hebron direbut bukan gratis, berperang. Tetapi saya percaya, seperti yang pengalaman-pengalaman, bahwa saya mau katakan, perjalanan bangsa Israel dalam mengalahkan setiap bangsa-bangsa menuju tanah Israel. Di firman Tuhan mencatat, bangsa yang kau kalahkan, musuh yang kau kalahkan, itu adalah musuh yang jauh lebih kuat daripadamu. Firman Tuhan katakan musuh yang kau kalahkan itu sebetulnya jauh lebih kuat daripada kekuatanmu. Engkau bangsa yang kecil. Tetapi kenapa bangsa bisa menang? Sebab ada tangan Tuhan yang berperang. Hari ini Bapak Saudara, jangan kau kecut, jangan tawar hati. Melihat apa yang kau lihat, perkatakan apa yang ingin kau lihat. Dan ikut terjadi dalam hidupmu. Bapak Saudara, next. Ada sebuah film Bapak Saudara. Judul film ini adalah Jacob the Liar. Saya mau katakan bahwa ini mendukung bahwa di dalam pengharapan itu ada kekuatan yang luar biasa. Film ini bercerita Jacob ini adalah seorang penjaga toko roti. Bosnya dia adalah orang Yahudi di Polandia. Ini adalah zaman Perang Dunia Kedua. Zaman Holocaust di mana bangsa Yahudi itu ditangkapi oleh Nazi Jerman, dibawa ke kamp penyiksaan, dibunuh di sana oleh gas dengan segala macam. Dan film ini dengan latar belakang seperti itu. Ya, Jacob ini ditangkap oleh ratusan orang Yahudi di Polandia, dimasukkan ke dalam ghetto. Apa ghetto itu? Kemarin saya browsing di dalam internet, ternyata ghetto itu begini Bapak Saudara. Itu adalah istilah satu tempat pemukiman yang diisolasi Bapak Saudara. Jalan masuknya, jalan keluar hanya satu pintu, dijaga oleh tentara Nazi Jerman. Dan setiap orang Yahudi yang ditangkap di Polandia itu dimasukkan semua ke ghetto itu. Dan di tempat isolasi itu dikasih makan yang sangat terbatas. Intinya orang Jerman Nazi itu ingin menyiksa orang Yahudi. Dan ini Jacob ini tinggal di sana bersama dengan ratusan orang Yahudi yang di sana. Nah, tetapi apa yang terjadi? Setiap orang yang sudah masuk ke ghetto itu tunggu waktu pasti mati Bapak Saudara. Akan dibawa pelan-pelan ke Jerman, dibawa ke kamp penyiksaan, dia akan mati. Jadi istilahnya orang kalau sudah masuk ke dalam ghetto itu pasti dia tidak akan selamat. Pasti akan mati. Tetapi ada yang luar biasa tempat ini. Orang masuk sana sudah tampangnya itu film ini, melihat orang-orang Yahudi di sana sudah putus pengharapan. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang bernama Jacob ini. Dia memberikan satu kabar. Ya memang pernah satu kali dia mendengar ada radio yang berkata tentara Soviet itu sekarang lagi mau untuk maju menolong mereka. Dan dia sebarkan kepada orang-orang Yahudi yang di sana. Ayo semangat, jangan takut. Sebentar lagi kita akan selamat. Loh kok bisa gitu? Ya sebab pasukan Soviet akan menuju sini untuk membebaskan kita. Itu kabar dihembuskan oleh Jacob kepada orang-orang Israel di sana, orang Yahudi di sana. Dan tiba-tiba karena orang Israel itu mendapatkan satu pengharapan. Maka yang sebelumnya tidak mau makan, sebelumnya sudah susah, sudah tidak ada semangat hidup, tiba-tiba berubah. Mendengar Jacob berkata memberikan satu pengharapan, walaupun sebetulnya itu kabar bohong Bapak Saudara. Tidak ada kabar itu. Tetapi Jacob melihat orang-orang di sini sudah kehilangan pengharapan. Dia tergerak, aku harus bangkit untuk memberikan pengharapan buat orang-orang di sini. Dan luar biasanya Bapak Saudara, orang-orang yang ada di ghetto itu semangatnya
masih bisa mampu bertahan 2 tahun hidup. Padahal dibandingkan ghetto-ghetto yang lain, orang yang sudah masuk di situ mati kebanyakan Bapak Saudara. Tidak ada pengharapan lagi mati. Tetapi di ghetto ini tempat pengungsian, ini orang Yahudinya kuat-kuat. Dan itu diselidiki oleh orang Jerman. Kenapa kok di ghetto ini orang ini begitu kuat? Sebab apa? Dicari, ketemu. Ternyata ada Jacob. Yang kayak film ini dikatakan Jacob the liar, Jacob yang pembohong. Tetapi yang inti dari cerita yang kita tangkap, ketika orang itu punya pengharapan, maka semangat hidupnya itu tumbuh. Hari ini kita perlu Bapak Ibu Saudara, kita perlu pengharapan. Tetapi ya, saya mau kata begini, Jacob aja, orang yang tidak berkuasa untuk menghidupi dirinya sendiri, akhirnya dia ditangkap Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Jerman mengasih tahu kepada orang di camp itu, apa yang dikatakan oleh Jacob ini bohong. Tidak ada orang Soviet yang akan menolong kalian. Dan orang di situ akhirnya kaget semua. Loh, betul Jacob, betul tak Jacob? Betul. Jadi selama ini kamu ini berbohong kepada kita semua. Iya. Ketika orang Yahudi dengar bahwa sebetulnya yang dikatakan pengharapan yang dikatakan oleh Jacob itu ternyata bohong semua. Sejak saat itu orang Yahudi kehilangan pengharapan. Mereka akhirnya yang sanggup bertahan 2 tahun dalam penyiksaan, di dalam kekurangan makanan, kedinginan, tidak obat-obat. Mereka yang 2 tahun bisa survive ketika pengharapannya hilang. Maka satu persatu dengan cepat sekali orang Israel, Yahudi itu mati satu demi satu. Kenapa? Situasinya masih sama, tapi pengharapannya sudah tidak punya lagi. Tapi hari ini saya katakan ada firman Tuhan. Jacob aja yang terbatas ketika dia memberikan pengharapan, itu bisa membuat perubahan kepada ratusan orang Yahudi yang ada di ghetto itu. Tapi kita punya satu Bapa di sorga. Kita punya satu juru selamat. Dia yang memberikan, dia yang berfirman tidak pernah berdusta. Dia pasti akan menggenapinya. Dia berkata next di dalam Yeremia 29 ayat 11. Inilah janji Tuhan kepada kita semua yang berharap kepada Tuhan. Yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan berkata sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kalau berjanji, Tuhan berkuasa untuk menggenapi. Jacob tidak berkuasa, tetapi Tuhan berkuasa. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak saudara, mungkin engkau sudah kehilangan pengharapan. Engkau tidak bisa tidur pada waktu malam. Engkau selalu dibayangi, dikuasai oleh ketakutan. Baik oleh ekonomi, oleh virus corona yang semakin menyebar di mana-mana. Itu membuat hatimu kecut. Hanya engkau tawar hati dan engkau kehilangan kekuatan hari ini. Ada satu pribadi yang dia berjanji dan tidak pernah mendustai. Dia adalah Tuhan Yesus Juru Selamat. Ya, dia berkata, jangan takut. Menghadapi ini semua jangan takut. Miliki pengharapan yang teguh, belajar daripada Kaleb. Kaleb itu menghadapi peperangan 45 tahun. Satu bangsa, satu tentara yang jauh lebih kuat daripada dia. Tapi Kaleb tidak pernah tawar hati. Bangsa Israel hanya 2 orang Bapak Saudara yang bisa masuk. Jutaan orang lainnya gagal semua. Sebab apa? Mereka berubah setia. Melihat kesulitan di padang gurun. Melihat tantangan di depan. Mereka mencari ilah-ilah yang lain. Mereka berubah setia. Mereka meninggalkan Allah yang hidup. Sekalipun mereka sudah melihat mujizat-mujizat dalam hidupnya. Perhatikan Bapak Saudara, camkan Bapak Saudara. Orang Israel yang mengkhianati Tuhan, yang berubah setia kepada Allah lain di padang gurun, bukan tidak pernah melihat mujizat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan melakukan 10 tulah, bagaimana Tuhan membenah laut Teberau, dibelah oleh Tuhan, bangsa berjalan di tanah yang kering. Satu mujizat yang luar biasa spektakuler. Tapi mereka masih bisa berubah setia kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka menjadikan Tuhan hanya seperti jin Aladin. Kalau perlu Tuhan digosok lampunya. Dan dia berharap Tuhan menjadi pesuruh buat dia untuk mengabulkan semua permintaan mereka. Tetapi Kaleb tidak, Bapak Ibu Saudara. Bagi Kaleb, Tuhan adalah Tuhan. Raja, segala raja. Kaleb punya prinsip gini. Tolong ditolong, dia tetap Tuhan. Dan aku percaya kalau dia yang berjanji, dia yang sudah membelah laut Teberau, dia pasti akan menggenapi. Aku akan sampai asal aku setia.
Itu yang kita perlukan Bapak Saudara. Kita perlu pengharapan, kita perlu kesetiaan kepada Tuhan. Dan jangan takut, selalu pegang janji Tuhan. Selalu pegang firman Tuhan. Karena itu banyak masuk di dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Banyak masuk di dalam hadirat Tuhan. Menyembah, memuji, merenungkan firman Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita. Bapak Saudara, terakhir sebelum kita akan tutup. Kita next slide terakhir. Bahwa Tuhan Yesus itu ketika datang di dunia. Dia berkata, aku adalah terang dunia. Barang siapa berjalan dengan aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tapi akan berjalan dalam terangnya yang ajaib. Tapi sejak kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Maka Tuhan berfirman di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu, saya dan saudara adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak-Ibu Saudara, asal kita setia terus, berharap kepada Tuhan, setia akan panggilan kita. Saya percaya, mata kita boleh menutup di dunia ini. Tetapi ketika kita buka mata, kita sudah ada di dalam satu rumah Bapa yang kekal. Tetapi kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita hidup di muka bumi ini, Tuhan punya maksud. Supaya hidup kita ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Saya katakan Bapak Saudara, pakai mulut kita untuk menguatkan banyak orang. Tuhan rindu kita ini menjadi saluran berkat, menjadi garam, menggarami. Banyak yang sudah tawar hati, biarlah saya saudara dipakai sebagai garam. Menggarami, menguatkan, jangan lewat mulut kita malah membuat orang lain tawar hati. Memang benar, sekali lagi saya katakan keadaan tidak baik. Karena itu saya sudah katakan tadi dalam quote. Karena itu apa? Jangan katakan apa yang engkau lihat. Perkatakan apa yang ingin kita lihat. Saya percaya Bapak-Ibu Saudara. Saya percaya Bapak-Ibu Saudara. Tuhan akan berikan kekuatan buat kita. Lalu kita akan kuatkan orang lain. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan orang. Dan orang akan diberkati oleh keadaan hidup kita. Amin. Dan kita akan katakan di semua orang. Aku punya Tuhan yang besar. Saya undang Bapak-Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Engkau adalah garam, engkau adalah terang dunia. Katakan lewat hidupmu, perkatakan lewat mulutmu. Aku punya Tuhan yang besar. Benarkah dan tidak baik, tapi Tuhanku besar. Dia berkuasa untuk mengenapi setiap janji-janjinya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang, jangan putus asa, jangan tawar hati. Tuhan yang kita sembah, Dialah yang berkuasa untuk memelihara hidupmu. Dia berkuasa untuk melakukan mujizat. Tuhan berkata, aku yang akan berperang bagi engkau. Kemenangan akan menjadi milik kita yang berharap kepadanya. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya akan setiap firman-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bangkitkan imanmu, haleluya. Aku pun perkatakan kepada dunia, kepada mereka yang sudah letih lesu, katakan, kita punya Allah yang besar, tidak ada yang mustahil baginya. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat, percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman percaya, haleluya.
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan, kemenangan dah. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup. Mari saudara naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Percaya dengan iman. Saudara dan saya punya Allah yang besar. Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Allah yang sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Allah yang sanggup memulihkan keadaan saudara. Percaya dengan iman. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima. Mari saudara katakan dengan iman. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan, kemenangan darimu. Mari saudara berdoa berbahasa roh. Mari percaya dengan iman. Terima mujizat sekarang. Terima pertolongan Tuhan. Terima kekuatan dari Tuhan. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Di dalam nama Yesus. Mari saudara berkatakan dengan iman. Yang lemah katakan aku kuat. Yang miskin katakan aku kaya. Yang sakit katakan aku sembuh. Saya percaya dengan iman. Apa yang kau perkatakan di dalam nama Yesus, maka semuanya jadi. Semuanya jadi. Semuanya jadi. Mari saudara berdoa berbahasa roh. Percaya pengharapanmu di dalam Yesus tidak pernah dikecewakan. Pengharapanmu kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan iman. Kami masuk di tahun Bealem Tuhan. Kami percaya apa yang kami perkatakan di dalam nama Yesus. Tuhan akan melaksanakannya Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang miskin sudah diperkaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Alex Subrata yang sudah Kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini. Berkati di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati kesehatannya. Berkati keluarganya. Usaha pekerjaannya Tuhan.
Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, Engkau memberkati dengan berkat yang berlimpah. Limpah, 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 limpah. Berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani sepanjang hari ini Tuhan. Engkau memberkati worship leader, Engkau memberkati pemusik Tuhan, Engkau memberkati multimedia, Engkau memberkati soundman Tuhan, para kamerawan Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Hamba-Mu percaya dengan iman bahwa jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Engkau memperhitungkan setiap jerih lelah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan. Hamba-Mu percaya janji-Mu, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit. Engkau akan mencurahkan berkat sampai anak-anak-Mu hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, hari ini saya akan berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan September. Kalau ada di antara saudara yang berulang tahun bulan September, dari tanggal 1 sampai akhir bulan ini, dimanapun saudara berada saat ini, mari saudara buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara pagi hari ini. Oh Tuhan, Engkau melihat tangan-tangannya terbuka. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini, yang sedang berbahagia berulang tahun di bulan September ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun pada bulan September ini Tuhan. Engkau tambahkan kasih setia-Mu, Engkau tambahkan hikmat dan pengertian, Engkau tambahkan Tuhan kekayaan dan kehormatan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, panjang umur ada di tangan kanan-Mu, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri-Mu. Apa saja yang Kau kerjakan, Tuhan membuat Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan akan membawa Engkau terus naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Percaya dengan iman, di tahun Peyalep ini Tuhan akan membuat sebuah perbedaan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonan-Mu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari saat ini terimalah damai sejahtera Allah, terimalah shalom dari Tuhan, terimalah sukacita dari sorga. Mari dimanapun saudara berada saat ini, mari buka kedua tanganmu, mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Sekarang dan selamanya. Hamba memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Hamba memberkati dengan shalom. Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang
Mari saudara terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin.